adik-adik, bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang hubungan khas antar makhluk hidup atau simbiosis. Apakah kalian tahu apa itu simbiosis? Nah, sebelum belajar, yuk ikutin kakak ya. Adik-adik, di dalam lingkungan ada keterkaitan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Misalnya burung jalak dengan kerbau, kupu-kupu dengan bunga, dan lainnya. Itu semua disebut dengan simbiosis. Simbiosis ada berbagai macam loh. Coba yuk kita lihat. Simbiosis terdiri dari berbagai macam. 3 di antaranya, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan komensalisme. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini yaitu ada burung jalak dengan kerbau, lebah madu dengan bunga, dan kupu-kupu dengan bunga. Mengapa disebut saling menguntungkan? Coba kita lihat. Burung jalak mendapat keuntungan berupa makanan dari kutu-kutu yang ada di punggung kerbau. Dan kerbau juga mendapat keuntungan karena kutu-kutu yang ada di punggungnya telah habis dimakan oleh burung. Lebah madu bersama bunga juga begitu. Lebah madu mendapatkan nektar, bunga juga mendapat penyerbukan. Kupu-kupu dan bunga juga saling menguntungkan. Oleh sebab itu, mereka disebut dengan simbiosis mutualisme, karena sama-sama saling menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lainnya merugikan. Contohnya yaitu kutu yang ada pada hewan. Yang kedua contohnya adalah bunga rafflesia dengan inangnya. Kenapa disebut dengan parasit? Coba kita lihat. Kutu yang ada di hewan akan merugikan hewan tersebut karena akan menimbulkan gatal. Tapi kutu tersebut akan mendapat keuntungan karena dia mendapatkan makanan dari tubuh hewan tersebut. Yang kedua, bunga rafflesia. Bunga rafflesia akan mendapatkan keuntungan karena dia akan hidup subur. Tetapi inangnya akan merasa dirugikan karena lama-kelamaan akan mati. Oleh sebab itulah mengapa disebut dengan simbiosis parasitisme. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lain tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya ikan remora dengan hiu, anemon laut dengan ikan badut, dan bunga anggrek dengan pohon yang tinggi. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Ikan hiu tidak merasa dirugikan sama sekali atau diuntungkan dengan adanya ikan remora. Tapi ikan remora akan merasa diuntungkan karena mereka akan mendapat makanan dari sisa-sisa makanan hiu. Ikan badut dengan anemon. Anemon tidak akan merasa dirugikan maupun diuntungkan. Tetapi ikan badut akan merasa diuntungkan karena memiliki tempat tinggal. Begitu pula dengan anggrek dengan pohon yang tinggi. Pohon yang tinggi tidak akan merasa dirugikan, tetapi pohon anggrek akan merasa untung karena akan mendapatkan cahaya matahari. Itulah mengapa disebut dengan simbiosis komensalisme. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah mengerti dengan materi simbiosis? Nah, jika kalian belum mengerti, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Tapi jika sudah, terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa juga ya adik-adik untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum.